Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah pengajian kita kali ini adalah pengajian hadis. Kita akan membaca 1-2 hadis berkenaan dengan kemuliaan Syahrul Sya'ban. Ya. Kitab yang kita baca ini adalah salah satu karya seorang ulama mazhab Hanbali, namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, menulis kitab yang dinamainya dengan Lataiful Ma'arif bima limawasimil 'ali minal wadhaif. Beliau meninggal sekitar tahun 795 Hijriah. Nah, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini ada satu pembahasan tentang wadhaifu syahri Sya'ban, fungsi dan kelebihan daripada bulan Sya'ban itu. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa bulan Sya'ban itu dinamai bulan Sya'ban? Karena yatasha'abu fihi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban itu terdapat banyak kebajikan. Ya. Nah, ada hadis yang disebutkan di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga guru kita Imam An-Nasa'i, hadis yang berasal dari sahabat bernama Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, mantan anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama bin Zaid? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrudu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru al-ayyama hatta la yakadu yasum illa yawmayn min al-jum'ati in kana fi siyamihi wa illa sa'ahuma wa lam yakun yasumu min asy-syuhuri ma yasumu min Sya'bana. Faqultu ya Rasulullah innaka tasumu la takadu tuftiru wa tuftiru hatta la takadu tasumu illa yawmaini in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma. Qala ayu yawmaini? Qala yawmul itsnaini wa yawmul khamis. Qala dhanaka yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Qul
walima araka tasumu minasy-syuhuri ma tasumu min sya'bana qala dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina rajab wa ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amalu ila rabbil alamin wa azza wa jalla wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadisnya lumayan panjang. Nah, kumelo ibat tuangi ta cedi-cedi, setiap kata, setiap kalimat akan banyak waktu yang dibutuhkan. Intinya hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Rasulullah itu hampir tidak berpuasa, ya, lebih banyak selain daripada bulan Ramadan, kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, bahkan ada riwayat lain dari Aisyah, ya, sampai beliau mengatakan Rasulullah itu kami tidak tahu kalau bulan Sya'ban dia puasa atau tidak, kecuali kalau kami melihat Rasulullah itu makan atau minum, baru kemudian kami tahu kalau beliau tidak sedang puasa. Ya, jadi saking mulianya bulan Sya'ban, sekalipun memang bulan Sya'ban itu tidak masuk kategori bulan haram yang 4, tapi memiliki kemuliaan tidak kalah dari bulan-bulan yang lain itu. Ya. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bulan Sya'ban itu banyak orang yang lalai. Ya. Syahrun yaqulun nasu anhu. Jadi banyak orang yang lalai atau melalaikan bulan ini. Ya. Dia mungkin sibuk dengan apa? Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan yang penuh dengan banyak kebajikan. Dan dia melalaikan kebajikan-kebajikan itu. Ya. Juga hadis ini, ya, menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah itu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban itu dalam setahun, ya, semua amal-amal ibadah manusia itu diangkat menghadap kepada Allah pada bulan ini. Jadi biasa kita mendengar kalau dalam seminggu, ya, itu hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana amal ibadah per minggu itu diangkat menghadap kepada Allah. Ya, itu ada riwayat bahwa hari Senin dan hari Kamis itu adalah 2 hari di mana amal-amal ibadah itu diangkat menghadap kepada Allah. Sekalipun juga ada riwayat mengatakan bahwa hari Senin itu adalah hari lahirnya Nabi, sedangkan hari Kamis adalah hari diangkatnya amal ibadah. Nah, tetapi dalam setiap tahun, itu pada bulan Sya'ban. Ya, seandainya kita mau konkretkan, nah, ini bulan Sya'ban ini istilahnya perjalanan kita sebagai manusia dalam setahun, itu pelaporan semua yang kita lakukan itu pada bulan Sya'ban. Jadi dianggap bulan Ramadan itu adalah bulan bulan baru untuk melalui aktivitas baru lagi gitu. Sekalipun bulan baru adalah bulan Muharram gitu. Ya, tapi ini dari segi penghitungan amal-amal ibadah kita, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Selain daripada itu juga, ya, bulan Sya'ban itu seperti yang diriwayatkan di dalam kitab ini, itu disebut juga sebagai Syahrul Qurra. Ya. Jadi ada riwayat yang disebutkan oleh guru kita Imam Ibnu Rajab, ya, bahwa bulan Sya'ban itu, ya, oleh sebagian ulama dinamai dengan Syahrul Qurra. Ya. Kenapa dikatakan Syahrul Qurra? Karena, ya, ini seperti riwayat Salama bin Kuhayl, ya, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Ya. Ya, disebut dengan bulan para pembaca Al-Qur'an. Ya. Wa kana Habib ibnu Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul Qurra. Ya. Bahkan ada riwayat, ya, wa kana Amr bin Qais idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Jadi tradisinya orang-orang dulu itu, ya, kalau bulan Sya'ban itu masuk, mereka itu tidak terlalu banyak beraktivitas. Pada narampi kuhe, maka da bansane rupa baluk-baluke. Natutui baluk-balukna dari bulan Sya'ban ini, dan tafarraga li qira'atil Qur'an, mereka lebih fokus untuk membaca Al-Qur'an. Itu tradisi, kebiasaan sebagian masyarakat Arab, ya. Tentunya orang Islam yang dimaksud, narik pertama bulan Sya'ban, mereka sedikit mengurangi aktivitas bisnis, lebih banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi untuk kita sekarang, itu na perlu makada ini mak balu-balu ki tutu itu kowe. Ya, napaki mak baca menuk Quran itu bisa kita menjual sambil baca Quran gitu. Ya itulah Islam. Ya, salihun likulli zamanin wa makan, kata ulama. Ya, Islam itu cocok untuk semua waktu dan semua tempat. Jadi Islam selalu bisa memposisikan dirinya sebagai agama yang tidak memberatkan, ya, apalagi mencekik gitu. Tapi salih likulli zamanin wa makan. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga hadis disebutkan di dalam kitab ini bahwa ini terutama pada nisfu Sya'ban. Ini juga perlu saya jelaskan, ya, karena ini ada orang sedikit agak alergi dengan malam nisfu Sya'ban itu. Saya sengaja membawakan kitab seorang ulama bermazhab Hanbali, dan ini adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali, namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, yang meninggal tadi tahun 795. Sekarang sudah 1400, berarti yehe punana kita kurang lebih ini siaga roh. Baik, ini ya sudah 400-an tahun. Ya. Dia nampak datang. Ya. Sekarang dia meninggal tahun 795. Berarti 700 tahun. Jadi 700 nih tahun
yoki si tongan-tongan deh kita maka ada main nama baru apa nasabah ini cetak, kalau aslinya itu yang ke Kurumair tanah Arab. Ini tentang nisfu Sya'ban ya, kayak itu biasa tuh todena puji nisfu Sya'ban itu orang-orang yang bermazhab Hambali. Nangke kita Andre Guruta Imam Ibnu Rajab, ulama besarnya mazhab Hambali. Agak nase. Ya. Kharraj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim min hadis Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Ya, ini hadis ini nih yang dipakai oleh orang yang sedikit tidak tertarik dengan malam nisfu Sya'ban. Tapi taruh nih riset maka dah ya hadisnya maraga. Jadi maka dia Nabi ta idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Dari pertengahan bulan Sya'ban ajak nanang kema puasa sampai tamat bulan Ramadan. Jadi inilah yang dipahami oleh sebahagian dari kita bahwa nisfu Sya'ban itu artinya wujuduhu ka'adami, ya, tidak penting gitu. Tapi ada nasangan dari Imam Ibnu Rajab. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به. Ya, para ulama itu berselisih tentang sahnya hadis ini, begitu juga pengamalan hadis ini. Wa amma tashihuhu wa sahahahu ghairu wahid. Ya. Tapi sebahagian ulama hadis itu mensahihkan hadis ini. Minhum Tirmizi, termasuk Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, Imam Al-Hakim, wa Tahawi, Imam At-Tahawi, wa Ibnu Abdul Bar, termasuk Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, ini semua adalah ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi makanya Nabi tadendra idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Kalau sudah bulan Sya'ban itu pertengahan, maka janganlah ada di antara kalian yang berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Dan itu hadisnya sahih seperti yang dikatakan Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam At-Tahawi dan sebagainya. Tetapi wa takallama fihi man huwa akbar min haula'i wa a'lam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Rajab. Tapi ada seorang ulama yang jauh lebih senior, lebih paham tentang hadis. Apa katanya? Wa qalu huwa hadisun munkarun. Mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis munkar. Tadi ada yang mengatakan hadis sahih, tapi justru ada katanya yang lebih paham tentang hadis, lebih ahli dalam hadis, lebih senior, ya, mengatakan ini hadisnya hadis munkar. Siapakah yang dimaksud? Minhum diantaranya Abdurrahman bin Mahdi. Di antaranya adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang ulama besar semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi hidupnya tahun kedua Hijriyah. Ya, 2-3 Hijriyah lah kira-kira begitu. Karena semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu hidupnya tahun 2-3 Hijriyah.
lahir 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Ya, lebih tua daripada Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, ya, dan Abu Zur'a itu mengatakan ini hadis adalah hadis munkar. Ya, jadi ada guruta Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwa ini hadisnya munkar. Ini bisa dicek di dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ya meriwayatkan hadis, ya. Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu salah satu gurunya dalam meriwayatkan hadis adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu gurunya dalam hadis adalah Imam Malik. Imam Malik itu salah satu gurunya di dalam periwayatan hadis, ya, kalau tidak salah Sa'id ibnul Musayyib. Ya, Imam Sa'id ibnul Musayyib dari kalangan tabi'in itu meriwayatkan hadis termasuk misalnya dari sahabat, ya, ada di situ tidak jelas, tapi intinya itu mentok pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu silsilahnya, ada tariknya begitu, ada jalur periwayatan, karena jalur periwayatan hadis itu banyak, ya. Nah, sehingga kesimpulannya begini, makanya dari guru Imam Ibnu Rajab, ya, wa amma siyamu yaumin nisfi minhu fa ghairu manhiyun anhu. Jadi adapun berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban, fa ghairu manhiyun anhu, bukan sesuatu yang terlarang. Ya, tidak dilarang. Itu hadisnya tadi ada yang melarang. Tapi kan sebagian ulama hadis mengatakan itu hadis munkar, termasuk Imam Abdurrahman bin Mahdi. Jadi maka dan urut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fa amma siyamu yaumin nisfi minhu fa ghairu manhiyun anhu. Jadi adapun berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban itu tidak termasuk dilarang. Betuan dele ya cia. Ya, fa innahu min jumlati ayyamil bid, karena nisfu Sya'ban itu termasuk juga bagian daripada yaumul bid. Kan ada setiap bulan namanya yaumul bid. 15, 16, 17, atau hari-hari yang putih, hari-hari yang cerah, dan itu dianjurkan berpuasa di dalamnya. Ya, al-maddubu ila siyami min kulli syahri, ya, min kulli syahri. Ya, wa qad warada al-amru bi siyamihi min Sya'ban bi khususihi. Bahkan guru kita Imam Ibnu Rajab di sini menjelaskan bahwa ada perintah, ya, tentang puasa pada nisfu Sya'ban itu. Ya, itu diriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Tapi Sunan Ibnu Majah an Ali, ini hadis berasal dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agana sanabitta idza kana lailatul nisfi sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala mustaghfirun li fa aghfiru lah ala mustasrika fa arzuqah ala mubtala fa uafih illa kadza hatta yatlu al-fajr.
Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, yurunasa narik wenni pertengahan bulan Sya'ban ini, faqumu lailaha, maka dirikanlah malamnya. Maksudnya beribadahlah di situ lebih banyak. Ini hadisnya, beribadahlah lebih banyak pada malam bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu. Wasumu naharaha, dan puasalah pada harinya. Jadi maksudnya pada hari pertengahan bulan Sya'ban. Waninna, kita harus hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Ini itu sebenarnya napa kita terutama di kita ini, di sebagian masyarakat kita itu memakai hadis ini bahwa dari wani pertengahan Sya'ban ini, ya mungkin ada kayak pengajian, ada tabligh, ya ada ceramah atau ada apa, ya kan? Ini tuh makanya Nabi pakumu lailaha, dirikan maka maka berdirilah kamu sekalian pada malam itu. Maksudnya hidupkanlah malam itu, ya, dengan zikir, dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Ya, deh gagal ditolak tablik akbar. Makukuen kayak saya tablik akbar. Ya kumakadeki tidak boleh ada tablik akbar karena Nabi tidak pernah tablik akbar. Padahal Nabi itu setiap dia tablik pasti akbar itu. Ya kan? Tapi dia negara ditolak tablik akbar. Itu hanya istilah mustalah. Maka depan ritai wala musyahata fil istilah, tidak ada pertentangan dalam penamaan, tidak ada pertentangan dalam persoalan istilah. Ya, maka depan rita fikih al ibratu bil ma'ani wa laysa bil mabani. Yang menjadi ukuran itu adalah konten, bukan nama. Gitu. Ya. Jadi bangsana Lailatul Nisfi min Sya'ban, ternyata maka dan menurut Imam Ibnu Rajab di sini itu tidak dilarang. Jadi kalau ada orang yang bermazhab Hambali, pernyataan dan menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali justru mengatakan tidak dilarang. Ya, ini kitab Lataiful Ma'arif ini bicara tentang keistimewaan semua bulan. Apa mula Muharram sampai Ramadan, khusus membahas tentang kemuliaan-kemuliaan setiap bulan itu. Ya, ini termasuk kitab yang apa istilahnya, ciri khasnya. Jadi dia membahas mulai bulan Muharram itu keistimewaannya apa, kemudian setelah bulan Muharram apalagi Safar, kemudian setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan sebagainya. Tuntas dalam kitab Lataiful Ma'arif. Makanya disebut Lataiful Ma'arif. Ya. Wa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha, karena Allah itu pada malam bulan Sya'ban itu turun. Ya, turun dari mana? Allahu a'lam. Kita tidak boleh menggambarkan turunnya Allah itu sama dengan turunnya manusia dari mobil, turunnya manusia dari mana ke bawah. Tidak boleh, itu tajsim namanya. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tapi apa kata Allah? Ana mustaghfirun li fa'ghfiralah. Tidakkah ada di antara hambaku yang beristighfar minta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Tidakkah ada di antara hambaku yang meminta rezeki lalu aku berikan rezeki kepadanya? Ya. Tidakkah ada di antara hambaku yang sedang menghadapi ujian, cobaan hidup lalu aku memberikan semangat dan memaafkannya? Itu hatta yatlu al-fajru, sampai fajar itu yatlu, ya artinya terbit. Ya. Jadi
siwani bujur, maka dia pun Allah Ta'ala ala apa itu mustaghfirun fa'aghfirullah, ala mustasrikun mustarzikun fa'arsukah, ya, dan seterusnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat dari Imam Syafi'i, wakala Syafi'i balagna anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ya. Imam Syafi'i meriwayatkan satu penjelasan dari ulama-ulama sebelumnya bahwa doa itu katanya diijabah, diterima oleh Allah dalam 5 malam. Ya, malam-malam apa saja? Kita lihat. Lailatul Jum'ah pertama. Pada malam Jumat, kata Imam Syafi'i, seperti yang dia dengarkan dari ulama-ulama, ya, di masanya, pada malam Jumat itu doa itu diijabah, mustajab. Wal idaini, pada malam Lebaran, ya, lebaran haji atau lebaran Ramadan. Wa awal Rajab, pada malam pertama Rajab. Wa nisfu Sya'bana, dan pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Ya, itu penjelasan dari Imam Syafi'i seperti yang disebutkan oleh guru kita di sini. Ya. Saya kira itu saja barangkali, karena waktunya, ya, insya Allah masih ada waktu kita tersisa dan kita gunakan untuk share atau tanya jawab seperti biasa. Saya persilahkan kalau ada yang mau berkomentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali apa yang dibahas bersama mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban, kalau sebenarnya sudah lewat. Bah. Ada tentara maksudnya lalu ya, alhamdulillah ini berkaitan dengan malam Nisfu Sya'ban. Kami dari malam Nisfu Sya'ban itu di masyarakat kita sering membaca surah Yasin 3 kali. Yang pertama pada umur, kemudian yang kedua kekuatan iman, kemudian yang ketiga kesehatan. Jadi yang mungkin saya menanyakan ini, apakah ini hadis yang menentukan seperti ini, ataukah memang anjuran dari ulama kita bahwa kebiasaan di malam Nisfu Sya'ban itu bagian dari ibadah yang itu bukan sesuatu biasa seperti itu. Jadi itu kemudian mengenai masih tentang Nisfu Sya'ban. Jadi dari penjelasan tadi kita sudah paham bahwa misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sesuatu yang bid'ah, misalnya yang haram atau bid'ah, bahwa tidak boleh karena Nabi memberikan penjelasan bahwa tidak ada puasa seperti itu. Nah, jadi kita paham di satu sisi ada ulama yang membolehkan haramkan seperti itu. Jadi kita bisa paham, kita bisa ada yang menentang, ada yang tidak membolehkan dengan seperti ini, ada juga yang membolehkan. Artinya tidak diberikan pilihan, diberikan pilihan yang mana kita yang berbukti seperti itu. Jadi sendiri. Ya.
Jadi intinya begini, ini kita fokus sedikit pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Ya. Di sini lebih dari 5-6 hadis yang berbicara tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Ya, termasuk menghidupkan malamnya dan di siang harinya kita puasa. Ya. Hadis yang melarang itu hanya itu tadi, satu itu saja. Ya, dan itu tadi kita sudah jelaskan tentang status hadis itu. Ya, status hadis itu. Jadi ini ada hadis, bukan hanya sekedar artinya inisiatif belaka, tapi memang ada dasarnya dari hadis-hadis yang disebutkan. Ada hadis yang diriwayatkan tadi dari Ali bin Abi Thalib, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ada dari hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Abil As, ya, ada hadis yang diriwayatkan siapa lagi, Amru bin As. Banyak sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, ya, yang disebutkan dalam kitab ini itu tentang malam nisfu Sya'ban. Ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz seperti yang kita kenal sebagai sosok ulama, plus dia adalah seorang umara, dia salah seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang begitu terkenal dengan keadilannya. Ya, dia itu menulis surat kepada para aparatnya. Dia mengatakan, ya, alaika bi arba'i layalin minas sanah. Kamu harus betul-betul, ya, memperhatikan, menghidupkan 4 malam dalam setahun itu. Jadi ada 4 malam dalam setahun yang harus dijadikan sebagai perhatian, kata Umar bin Abdul Aziz kepada para aparat-aparatnya, gubernurnya dan seterusnya. Nah, termasuk yang pertama itu adalah awalul lailatin min Rajab, itu tadi kita sudah jelaskan. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, itu, ya, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa lailatul fitri wa lailatul adha, itu tadi malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu disebutkan di sini. Ya. Yang menghidupkan bulan Sya'ban itu secara continue itu mulai pada masa tabi'in, ya, masa tabi'in. Ya, di sini disebutkan kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Mi'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir, ya, wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan tabi'in itu, terutama ulama-ulama tabi'in yang dari Syam, itu menghidupkan malam bulan Sya'ban itu, pertengahan bulan Sya'ban itu, seperti Khalid bin Mi'dan. Itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Makhul, ya, dari kalangan tabi'in. Ya, ada juga Luqman bin Amir, ya, dari kalangan tabi'in. Mereka itu bersungguh-sungguh menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah, termasuk zikir, baca Quran dan ibadah-ibadah sunnah, tentunya seperti salat-salat sunnah, ya, seperti itu. Wa anhum akhadhan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Nah, dari mereka inilah ulama-ulama tabi'in, generasi setelahnya itu mengambil kemuliaan-kemuliaan bulan Sya'ban itu tadi, praktik. Jadi ini bisa dikatakan bahwa itulah amaliyah yang turun-temurun dihidupkan oleh generasi ke generasi. Ya.
Dan itu bisa jadi itulah yang sampai ke kita sekarang di sebagian masyarakat kita, terutama kita orang-orang orang-orang Islam Indonesia, lebih khusus lagi kita di Sulawesi, ya, itu menghidupkan malam bulan Sya'ban dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentunya bernuansa keagamaan. Ya, tidak wajib hukumnya, tapi itu ada dasarnya gitu. Karena itu sejak masa tabi'in itu sudah dijadikan sebagai ritual yang yang pelaksanaannya secara berkesinambungan. Ya. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya. Jadi ulama-ulama Syam sendiri itu memang ada di antara mereka mengatakan yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Coba. Wakhtalafa ulama ahli Syam fi sihhati ihya'iha ala qaulain. Secara khusus ulama-ulama Syam itu berselisih tentang bolehnya menghidupkan malam bulan Sya'ban itu, nisfu Sya'ban. Ada pendapat yang pertama mengatakan yustahabbu ihya'uha. Dianjurkan untuk menghidupkan malam bulan nisfu Sya'ban itu. Bagaimana cara menghidupkannya? Ya, jama'atan fil masjid, dengan berjamaah di masjid. Maksudnya berkumpul orang banyak di masjid. Ya terserah mau baca Quran, mau apa. Mau pengajian seperti ini juga tidak apa-apa gitu. Ya. Itu seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama generasi setelahnya seperti Imam Ishaq bin Rahuyah. Imam Ishaq bin Rahuyah itu seorang ulama besar. Iya. Seorang ulama besar. Ya. Bahkan dia mengatakan Imam Ishaq bin Rahuyah ini seorang ulama besar. Ya. Dari kalangan, ya mungkin dia masuk tabi'in, ya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah laisa dzalika bid'ah. Ya. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berkumpul di masjid laisa dzalika bid'ah, tidak dianggap sebagai bid'ah. Ya. Ini ulama yang mengatakan ini. Ya, Imam Ishaq bin Rahuyah. Ya. Ini Imam Ishaq bin Rahuyah ini ya lebih senior daripada Imam Syafi'i. Ya. Saya kira itu penjelasan. Sekalipun juga memang ada yang mengatakan tidak dianjurkan, seperti penjelasan Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Abdurrahman Al-Auza'i itu juga seorang ulama besar. Ya, bahkan digelari sebagai faqihus Syam. Ya, ulama ahli fikihnya tanah Syam. Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Tapi yang namanya ulama, ya mereka berselisih tapi artinya tidak saling menyalahkan. Nah, itulah tadi kesimpulannya, kena macam ni ngati meluk mulai. Tafadhal, kena macam ni, ya sudah selesai. Ya, in fa'alta falaka syai' wa illam taf'al fala 'alaika syai'. Gitu. Nako mupigawi engkau meruntuh kode itu gak ada. Selesai gitu. Ya itulah keindahan daripada perbedaan-perbedaan para ulama kita sesungguhnya, dan mereka tidak pernah saling begitu. Ya. Saya kira itu penjelasan pendapat. Iya, Pak.
puasa Daud. Puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Penjelasannya Nabi yang dimaksud dengan puasa Daud, Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu puasa hari ini, besok tidak, lusa puasa lagi, besok selang-seling. Selang-seling. Ya, itu puasanya Daud alaihi salatu wassalam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama gitu. Jadi dia nama puasa itu tapi selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak lagi, lusa puasa lagi, besok tidak lagi, gitu. Ya. Ya. Secara rutin tidak juga. Ya. Rasulullah itu tidak rutin berpuasa, hari ini puasa, besok secara teratur ya tidak. Tapi Nabi itu ya puasanya banyak gitu. Paling tidak ya mendesak hari Kamis dengan hari Senin. Tapi kalau pertanyaannya secara khusus bahwa apakah Nabi itu berpuasa seperti puasanya Daud hari ini, puasa besok tidak lagi, lusa puasa lagi, tidak juga. Ya, tidak juga. Tapi intinya Nabi itu juga ya berpuasa. Ya. Magani, mau nita. Coba ibu kita yang di belakang, siapa tahu ada yang mau komentar. Ya. Detona kan? Ya, kalau tidak ada ya sudah, kita tamatoni waktu kapan. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pengajian kita pada malam ini, dan barangkali untuk sementara ini adalah malam terakhir karena minggu depan mungkin sudah puasa. Kita berdoa mudah-mudahan semua dari kita ini diberi umur, diberi kesehatan, sehingga nanti bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita dapat memasukinya dengan hati yang bersih, hati yang suci. Ya, karena si tongan-tongannya ya bulan Syaban itu bulan pemanasan sebenarnya. Makanya tadi kan kenapa Rasulullah itu banyak berpuasa pada bulan Syaban. Ternyata ada ulama itu mengatakan itu sebagai bentuk pelatihan. Jadi orang yang berpuasa pada bulan Syaban, matu pertama ni ramala dena nama sepan rasa. Tak purani latihan. Napu biasa ni malupu. Apa kota pa? Dena kana malupu tapa malupu sila lona. Kadang medena sila lada perang merenjing. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi orang yang sudah berpuasa pada bulan Syaban, ya artinya dia sudah terlatih. Ya, jadi kunapu biasa nih rasakan hidupku, rasakan haus. Ya, nanti kalau pas dia puasa setiap hari itu tidak terlalu mempengaruhi fisiknya karena memang sudah terlatih. Pada tuh nareko kira-kira sama dengan misalnya orang yang mau main bola, dia kena pemanasan tak pelet tama bawang au napana tak poso-poso. Apa dia kena latihan. Jadi itu kata para ulama kita. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan yang pil, sehingga insya Allah kita semuanya dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan baik. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka Allahumma ya Allah bismika al-a'zama bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw anzalta
fi kitabik أو علمته أحدا من عبادك أن تبلغنا في هذا الشهر الكريم، أن تبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن تبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم وبلغنا رمضان بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.